Di kelas, teori selalu terdengar rapi. Deadline bisa diatur, kerja tim bisa dibagi, dan semuanya tampak ideal. Tapi, di kehidupan mahasiswa, realitas sering berkata lain. Inilah kisah 5 mahasiswa di deadline terakhir ketika teori diuji oleh kenyataan. Tahu gak sih kalian, di teori komunikasi, dosen bilang kita itu harus jelas dan terbuka dari awal. Tapi realitanya guys, nggak semua orang itu langsung satu frekuensi. Ya, apalagi tekanan nilai mulai terasa. Nah, justru itu kalau teori nggak kita pakai sekarang, nanti pas deadline kita yang panik. Iya sih, betul juga ya. Di teori kerja tim, semua orang punya peran seimbang. Tapi pada praktiknya, Ada yang dominan, ada yang sibuk, ada juga yang dianggap santai kayak aku. Padahal tanpa kerjasama teori cuma jadi tulisan di slide. Iya, realitanya kerja tim butuh komitmen, bukan cuman pembagian tugas. itu Jerry. Ya, jadi. Jerry, Cipa Faris, kenapa nih? baru pulang organisasi ya? Iya. Wah, kemarin juga aku lihat kamu baru pulang event. Oh, kok kamu tahu sih, Cip? Aku lihat di postingan SMB. Oh iya, aku lupa lagi. Wah, padahal tugas kuliah tuh lagi numpuk banget loh. Tapi kamu sempetin diri juga buat organisasi. Kamu capek gak sih? Enggak sih. Pasti kamu pintar ya manajemen waktunya. Gimana sih caranya kamu manajemen waktu? Nah, kalau dalam teori manajemen waktu, sebenarnya semua jadwal itu bisa diatur dengan rapi. Cuman tergantung sama diri kita sendiri bisa nggak nih memanajemen waktunya dengan baik. Tapi realitanya, tugas, organisasi, dan hidup itu barengan. Iya sih, teori bilangnya prioritas, tapi praktiknya malah bikin sering aku kewalahan. Nah, berarti dari deadline terakhir bikin kita sadar kalau teori harus disesuaikan sama keadaan nyata. Iya sih. Menurut aku, di teori pemecahan itu, semua langkah itu kelihatan logis dan tenang. Tapi secara realitanya, Riz, tekanan deadline itu malah bikin emosi kita makin naik. Nah, benar. Justru itu teori kita diuji. Jadi kita harus cari solusinya. Nah, masalah itu bukan dihindari tapi dihadapi meskipun waktunya mepet. Di teori kepemimpinan, pemimpin itu ideal, tenang, dan juga visioner. Tapi realitanya pemimpin saat deadline terakhir itu berat loh. Justru di situ tanggung jawab diuji. Karena etika akademik bukan cuma aturan tapi sikap. Kalau lo jujur sama proses, berarti hasilnya kosong dong. Riz, tahu nggak? Menurut teori kepuasan kerja, dosen bilang kepuasan itu muncul karena usaha yang sebanding dengan hasil. Kalau di realita mahasiswa, puas itu bukan cuma soal nilai A. Nah, benar itu. Tapi juga soal saya udah cukup maksimal belum, meskipun capek dan kurang tidur. Teori bilang kepuasan kerja itu dipengaruhi oleh lingkungan, penghargaan, dan beban kerja. Realitanya, kadang kita cuma punya satu penghargaan. Tugas kelar sebelum deadline. Tahu gak sih, Seth? Di kelas, teori ngajarin kita cara yang benar loh. Tapi Cip, realitanya teorinya itu ngajarin kita cara yang bertahan. Tapi deadline terakhir bikin kita sadar kalau misalkan teori itu nggak sempurna. Tapi tanpa teori, kita jadi gak punya arah. Mahasiswa dewasa adalah mahasiswa yang bisa menjelaskan teori dan juga realita. Deadline terakhir bukanlah akhir dari segalanya. Ia adalah titik temu antara teori dan realita yang dijalani. Dari sanalah mahasiswa belajar, bukan hanya untuk lulus, tetapi untuk tumbuh.
Berakhir sudah drama ini, deadline terakhir antara teori dan realita. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.